Dulu ada satu orang budak, diperintahkan sama majikannya pergi ke pasar. Majikannya ahli maksiat, sampai dikatakan majikan ini gak ada satu perbuatan dosa kecuali pernah diicipi. Gak pernah sholat, minum minuman keras, ahli maksiat, bahkan sering menyiksa budaknya. Maka budaknya dikasih uang 4 dirham. Kau pergi ke pasar, belikan saya ini. Itu budak pergi ke pasar, sampai di pasar dia heran. Lihat pasar sudah siang hari, tutup, gak ada yang buka. Semua toko di pasar tutup. Maka budak ini heran. Akhirnya dia cari orang, dapat orang satu lewat, ditanya, ini mana penduduk pasar? Sudah siang kok belum ada yang buka. Maka orang yang lewat tadi bilang, hari ini ada pengajian di tempatnya salah seorang ulama besar namanya Syekh Mansur. Syekh Mansur itu kalau ngaji satu desa semuanya hadir. Makanya orang-orang pasar ini semuanya belum buka tokonya karena masih ngaji di tempatnya Syekh Mansur. Maka budak ini tadi kemudian pergi ke tempatnya Syekh Mansur. Daripada saya nganggur duduk di pasar, pasarnya belum buka, mending saya pergi ke tempat Syekh Mansur, saya ngaji di sana, selesai ngaji baru beli hajatnya majikan saya. Sampai di tempatnya Syekh Mansur, selesai pengajian, ada fakir miskin. Minta sama Syekh Mansur, ya Syekh, saya ini sedang butuh. Saya ini sedang kepepet, tolong bantu saya butuh uang 4 dirham. Kata Syekh Mansur, saya hari ini belum dapat rezeki dari Allah. Rezeki uang belum dapat. Tapi sebentar, barangkali di majelis ini ada yang bisa bantu. Maka Syekh Mansur bilang kepada santri-santrinya yang hadir, siapa yang mau bantu fakir miskin ini 4 dirham, maka saya akan doakan dengan 4 doa. Doanya orang soleh itu makbul. Belum lagi doanya di majelis ilmu. Kata Nabi Muhammad, tidak berkumpul 40 orang dari umatku kecuali di situ ada wali min auliyaillah. 40 umat Islam berkumpul, salah satunya wali. Kalau mengamini doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini budak nggak pakai berpikir panjang. Ketika fakir miskin tadi butuh 4 dirham, dia ngacungkan tangannya. Saya mau bantu orang itu. Padahal bukan uangnya majikannya. Dikasihkan ke fakir miskin tadi, kemudian dia dipanggil oleh Syekh Mansur. Kau mau doa apa? Saya doakan biar diaminin orang segini banyaknya, biar doanya mustajab. Kata budak tadi, yang pertama doakan supaya majikan saya itu taubat. Budaknya ini sering dizalimin, tapi nggak lupa sama majikannya. Saya punya majikan, zalim sama saya, tapi saya nggak mau dia mati dalam keadaan maksiat, belum dapat ampunan dari Allah. Doakan supaya majikan saya bertaubat. Didoakan sama Syekh Mansur. Yang kedua, kau minta apa? Yang kedua, tolong doakan supaya saya dibebaskan. Sudah capek saya jadi budak. Doakan supaya majikan saya membebaskan saya. Didoakan sama Syekh Mansur. Yang ketiga, kau minta apa? Yang ketiga, doakan supaya saya dapat rezeki untuk ganti 4 dirham duit majikan saya yang saya pakai ini. Ini bukan duit saya. Kalau saya nggak bisa ganti nanti repot. Tolong doakan saya dapat gantinya supaya saya bisa ganti duitnya majikan saya. Didoakan oleh Syekh Mansur. Yang keempat, kau minta apa? Yang keempat, doakan semoga saya diampuni oleh Allah. Anda juga diampuni oleh Allah, majikan saya diampuni oleh Allah, dan yang hadir di sini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan sama Syekh Mansur. Pulang ke tempat majikannya enggak bawa barang. Padahal dia disuruh ke pasar beli sesuatu, pulang tangan kosong. Sudah perginya berjam-jam, pulang enggak bawa apa-apa. Majikannya begitu melihat langsung marah. Mana kau pergi berjam-jam, pulang enggak bawa apa-apa? Kata majikannya, tunggu dulu. Ini semua ada kisahnya. Kenapa kok saya lama pulang nggak bawa apa-apa? Ada ceritanya. Kata majikannya, apa ceritanya? Saya tadi pergi ke tempatnya Syekh Mansur. Ada fakir miskin. Kemudian kata Syekh Mansur, yang mau bantu saya doakan. Majikannya penasaran. Majikannya ini ahli maksiat. Sama budaknya jahat.
Tapi tiba-tiba dia penasaran, kau minta doa apa sama Syekh Mansur? Saya minta doa yang pertama supaya Anda mau bertobat, minta ampun sama Allah. Padahal ini majikan sering dinasihatin orang, gak pernah gubris. Tapi ketika doa dipanjatkan di majelis ilmu, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu majikannya ketika dengar, apa yang kau minta? Yang saya minta Anda mau bertobat. Dia langsung berkata, tubtu ilallah. Detik ini juga saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua saya minta sama Syekh Mansur supaya saya didoakan agar merdeka. Apa kata majikannya? Anta hurrun liwajhillah. Padahal beli budak itu mahal. Ini budak nggak pernah berkhayal kalau suatu saat dia bakal dimerdekakan sama majikannya. Kenapa? Majikannya pelit, majikannya ahli maksiat, nggak suka kebaikan. Tiba-tiba berkat doa di majelis, majikannya langsung membebaskan dirinya semata-mata karena Allah, tanpa ada persyaratan dia harus bayar sekian. Yang ketiga kau minta apa? Yang ketiga saya minta supaya Allah ngasih rezeki, supaya saya bisa ganti 4 dirham Anda. Uang Anda tadi saya pakai buat sedekah ke para fakir miskin. Kata majikannya, nggak usah dibayar. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Ini saya tambahin 100 dirham. Makanya 4 dirham diikhlaskan, bahkan diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majikannya. Terus yang keempat, apa yang kau minta? Kata budaknya, yang keempat, saya minta supaya Allah mengampuni saya, ngampuni Syekh Mansur, ngampunin Anda, dan mengampuni yang hadir. Kata majikannya, kalau yang itu saya nggak bisa ngabulkan. Kalau yang pertama, kedua, ketiga, itu urusannya sama saya, maka saya bisa berikan. Kalau yang keempat, urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang gerakkan si majikan untuk memenuhi 3 permintaan Allah, maka mustahil permintaan yang keempat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.